Oke baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara sel ditemukan. Nah, awalnya sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, penemuan sel ini tidak mungkin terjadi jika bukan karena kemajuan mikroskop. Nah, dengan didorong oleh keinginannya untuk mempelajari dunia mikroskop, Hooke memperbaiki desain mikroskop majemuk pada tahun 1665. Nah, mikroskop Hooke ini menggunakan 3 lensa dan lampu yang menerangi dan memperbesar spesimen. Nah, perkembangan ini memungkinkan Hooke untuk melihat sesuatu yang menakjubkan ketika ia meletakkan sepotong gabus di bawah lensa mikroskop. Nah, Hooke mencatat pengamatannya ini dalam bukunya yang berjudul Microscopia. Baginya, gabus tersebut tampak seperti tersusun dari pori-pori kecil yang kemudian ia sebut sel. Nah, tidak lama setelah penemuan Hooke, ilmuwan asal Belanda Antonio van Leeuwenhoek mendeteksi organisme kecil lainnya, yakni bakteri dan protozoa. Nah, pada tahun 1831, Robert Broad mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Nah, protoplasma ini dari plasma sel dan plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Nah, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, itu Theo Schmidt mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncullah pertanyaan dari mana asal sel tersebut. Nah, ahli fisika Jerman Rudolf Virchow itu mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis yaitu Louis Pasteur. Itu dilakukan pada tahun 1859 sampai 1861. Nah, ukuran sel ini bervariasi. Ada yang hanya berukuran 1 sampai 10 mikron, dan misalnya itu pada bakteri. Ada yang mencapai 30 sampai 40 mikron. Itu misalnya itu pada protozoa. Ada ulang yang mencapai beberapa sentimeter, misalnya itu pada serabut kapas. Nah, sel juga mempunyai berbagai macam bentuk, meskipun ukurannya itu sangat kecil. Nah, strukturnya itu sangat rumit dan tiap bagian sel memiliki fungsi yang berbeda dan khusus. Nah, misalnya itu pada mitokondria yang terdapat dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom itu sebagai pencerna. Nah, setiap bagian sel tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bagian-bagian ini sangat berada di dalam kesatuan sel agar dapat berfungsi dengan normal. Nah, antara bagian sel itu terdapat hubungan dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, sel dipandang sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dasar yang sel miliki untuk mendukung eksistensinya. Sel merupakan salah satu unit dasar kehidupan yang susunannya secara struktural dan fungsional sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku dari masing-masing makhluk hidup. Yang pertama, semua sel menyimpan informasi herediternya dalam kode kimia linear yang sama DNA. Semua sel hidup di bumi menyimpan informasi turun-temurun. Mereka dalam bentuk molekul DNA, beruntai ganda, rantai polimer yang panjang, tidak bercabang dan berpasangan, yang selalu terbentuk dari 4 jenis monomer yang sama. Yang kedua, semua sel mereplikasi informasi herediternya dengan polimerasi templat. DNA tidak disintesis sebagai untaian bebas dalam isolasi, tetapi pada templat yang dibentuk oleh untaian DNA yang digunakan sebagai tempat untuk sintesis molekul yang lebih pendek dari asam
ribonukleat polimer yang terkaitan erat atau RNA. Yang ketiga, semua sel menggunakan protein sebagai katalisator. Seperti DNA dan RNA, protein membawa informasi dalam bentuk urutan simbol linear dengan cara yang sama seperti pada pesan manusia yang ditulis dalam aksa alfabet. Polimer asam amino ini dapat mengikat dengan spesifitas tinggi ke molekul lain dan dapat bertindak sebagai enzim untuk mengkatalis reaksi yang membuat atau memutuskan ikatan kovalen. Jadi baik, materi selanjutnya tentang karakter apa yang dapat digunakan untuk membedakan sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik meskipun memiliki jenis yang berbeda, satu dengan yang lainnya, sel ini juga masih memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Kedua sel ini memiliki perbedaan yang utama, diantaranya adalah lokasi DNA-nya, seperti yang terdapat dalam kedua jenis sel tersebut. Dalam sel eukariotik, sebagian besar DNA berada dalam organel yang disebut nukleus, yang dibatasi oleh membran ganda. Sedangkan pada sel prokariotik, DNA-nya terkonsentrasi pada wilayah yang tidak memiliki membran yang disebut nukleoid. Interior yang terdapat pada sel prokariotik disebut sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, sitoplasma ini juga merupakan bagian interior yang terdapat di antara nukleus dengan membran plasma. Baik, materi selanjutnya. Menurut perspektif biologi, apakah sel-sel eukariotik bermula dari sel-sel itu sendiri atau bukan? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sel eukariotik ini merupakan salah satu hasil evolusi secara fisik dan biologis yang terjadi berjuta tahun yang lalu, di mana sel ini terbentuk dari sekelompok organisme anaerobik dan organisme aerobik yang saling berhubungan secara simbiosis sehingga dapat hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuklah sel eukariotik. Selanjutnya, sel eukariotik ini memiliki nukleus yang terbungkus di dalam membran, sehingga DNA yang terdapat di dalam nukleus dapat tersimpan dalam kompartemen khusus yang terpisah dari bagian lain dari sel yang disebut sitoplasma. Di samping itu, selanjutnya juga organel lain yaitu mitokondria dan kloroplas yang terbungkus dalam dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran dalam dan membran luar, yang secara kimiawi memiliki perbedaan dengan membran yang terbungkus nukleus.